Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 5, gaya gerak listrik, KGL induksi, dengan topik utama induktansi, tenaga magnet yang tersimpan pada induktor, dan yang terakhir adalah hukum Lenz. Nah, kita pertama akan membahas topik induktansi. Pada bab sebelumnya, kalian sudah mempelajari kapasitor. Seperti kita ketahui, kapasitor itu berfungsi menyimpan muatan listrik. Nah, ada lagi ternyata komponen elektronika yang namanya induktor. Nah, induktor ini menyimpan energi medan magnet yang disimbolkan seperti ini, seperti solenoida bentuknya. Untuk induktor ideal, hambatannya itu sama dengan 0. Nah, ternyata ada ekuivalensi antara kapasitansi C, di mana C sama dengan muatan, dibagi beda potensial, sedangkan induktansi L itu dia dipengaruhi oleh ini perubahan flux, bukan perubahan flux magnetik dibagi arusnya. Dan karena jumlahnya kumparan tersebut punya lilitan sejumlah L, maka dikalikan L. Untuk satuannya, kapasitansi itu sama dengan 1 Henry atau 1 H, ekuivalen dengan 1 Tesla kalikan M kuadrat dibagikan 2. Dibagikan ampere. Induktansi bolak-balik. Pertama kita akan mendiskusikan induktansi bolak-balik. Nah, pertama-tama, induktansi itu apa? Induktansi adalah, kita langsung ke sini dulu persamaan ini. Persamaan GGL ini GL-nya. Ini yang namanya koefisien induktansi bolak-balik. Dia dipengaruhi oleh perubahan arus. Nah, induktansi itu secara gampangnya bisa dikatakan sebagai adalah pengaruh perubahan dari arus yang dapat memunculkan GGL. Nah, untuk sekarang kita akan membahas induktansi bolak-balik. Lihat gambar ini dulu. Yang warna kuning, yang ini, yang lebih sebelah kiri adalah kumparan 1 dengan lilitan N1, dan yang ini kumparan 2 dengan jumlah lilitan N2. Nah, di di kumparan yang pertama di arus I1, sedangkan untuk yang kumparan 2 tidak ada arus, I2-nya sama dengan 0. Nah, seperti kita yang sudah pelajari di bab 4, ketika suatu konduktor atau kumparan dialiri arus, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Seperti yang saya ini urutkan di sini, vektor B ini. Nah, medan magnet, garis-garis magnet ini juga mempengaruhi flux yang ada menyebabkan flux di kumparan yang kedua. Di sini bisa dilihat di sini. Di sini dituliskan flux magnetik kumparan 2 karena kumparan 1, misalnya B21. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa sesuai hukum Faraday bahwa GGL yang dihasilkan di sini, yang di kumparan kedua itu sama dengan jumlah lilitannya N2 dan perubahan fluxnya. Nah, ternyata flux yang dihasilkan di kumparan kedua itu bergantung dari besarnya I1 di lilitan pertama. Nah, makanya di ini dikasih konstanta K1. Jadi semakin besar arusnya, semakin besar flux yang dialami di kumparan 2. Nah, kita bisa masuk ke ini, masih lanjut ke sini. Terus ini nilai fluxnya bisa diganti dengan nilai ini K1 I1, sehingga dipeloreh seperti ini, minus
N2 kalikan dka1 kalikan I1 per dt. Nah, sehingga kita dapatkan epsilon 2 itu sama dengan minus N2 K1 kalikan kalikan I1 per dt, perubahan arusnya. Nah, dibuatlah suatu koefisien baru yang namanya ini M. Nah, ini sama dengan M21 sama dengan N2 kali K1 pendefinisiannya. Nah, M itu sendiri apa? M itu adalah koefisien induktansi bolak-balik. Nah, sehingga di sini persamaan yang terakhir yang mau kita peroleh itu adalah epsilon 2 sama dengan minus M21 kalikan perubahan dari arus yang pertama. Nah, dari sini bisa diketahui I-nya itu harus fungsi dari waktu. Artinya arus yang fungsi I1 itu harus kalau I-nya konstan, berarti kan turunannya juga 0, sehingga epsilon 2-nya sama dengan 0, sehingga agar diperoleh GGL di kumparan 2, maka I-nya ini harus berubah-ubah atau dia sebagai fungsi waktu, sehingga kalau diturunkan dia tidak 0. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa induktansi adalah munculnya GGL karena adanya perubahan arus. Nah, ternyata induktansi itu juga bisa terjadi tanpa kumparan yang lain. Tadi kan ada kumparan satu sama kumparan yang kedua. Nah, ternyata induktansi itu juga bisa terjadi pada rangkaian elektronik itu sendiri. Misalnya ini ada suatu rangkaian elektronik, ini sumber tegangan, dan arusnya mengalir ke arah sini dari plus ke atas, dia menghasilkan medan magnet B. Nah, dari yang sebelumnya, GGL dari induksi bolak-balik, kita tahu bahwa epsilon E2 sama dengan ini. Ini kan induktansi untuk bolak-balik. Nah, itu juga ekuivalen ternyata dengan GGL yang dari induktansi sendiri, di mana epsilon itu sama dengan ini minus L, yang sebelumnya M itu diganti L, terus dia dikalikan dengan perubahan arusnya, persatuan waktu. Di sini L adalah induktansi sendiri, besarnya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, I-nya juga harus berubah terhadap waktu. Nah, bagaimana cara menghitung L yang sudah disimbolkan seperti ini? Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung L itu sama dengan N, medan magnetnya dibagi I. Seperti yang sudah saya sebut, persamaan ini sudah saya sebutkan di awal. Nah, dia kan bentuknya mirip solenoida. Nah, ini medan magnetnya, maksud saya ini flux magnetiknya itu kan sama dengan B kalikan A. Nah, sedangkan B-nya ini sama dengan medan magnet induksi dari solenoida yang sangat panjang, yang dirumuskan seperti ini, mu0 I kalikan N, I-nya arus, N-nya jumlah lilitan, L-nya panjang dari solenoida. Nah, kita masukkan ke sini, ininya dimasukkan ke sini, ini dikalikan A, A-nya luasan, dibagi arus. Nah, sehingga kita bisa menghitung
L atau induktansi sendiri itu sama dengan mu 0 kalikan N kuadrat A dibagikan L. Nah, A-nya ini untuk solenoida bisa diganti dengan ini, karena untuk lingkaran ya, maka sama dengan Pi kalikan R kuadrat. Sehingga L-nya itu sama dengan persamaan berikut ini. Nah, dari persamaan ini ternampak bahwa induktansi itu tidak bergantung pada arusnya, tetapi pada geometri ini, solenoidanya ini. Untuk kasus ini solenoida, nah geometrinya itu yang berhubungan dengan ini luasannya dan panjangnya. Ini contohnya bagaimana cara menghitung induktansi sendiri dari solenoida dengan panjang 10 cm, luasnya 5 cm persegi, dan 100 lilitan. Kita tulis dulu yang diketahui. A-nya dijadikan meter persegi, 5 kali 10 pangkat min 4, lilitannya 100, terus L-nya 0,1, maaf ini harusnya meter. L ini sama dengan ini, seperti yang persamaan sebelumnya, mu 0 kalikan N kuadrat A per L. Kita masukkan semua informasi yang sudah diketahui. Ini juga dikalikan ini, terus dibagi panjangnya 0,1, akhirnya L-nya itu sama dengan 6,2810 pangkat min 6 Henry. Nah, sekarang kita akan membahas tenaga magnet yang tersimpan dalam induktor. Perhatikan gambar rangkaian elektronik ini, di mana di sini ada beta potensial AB, VAB, mengalirkan arus, dia melewati suatu induktor, di sini dilambangkan R, dan resistor. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, fungsinya induktor di sini dia menyimpan muat tenaga medan magnet. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. Beda potensial itu akan sama dengan, ini kan yang GGL, sama dengan GL DI per DT-nya. Beda potensial yang dialami oleh konduktor di sini ditambah dengan I kalikan R. Nah, dari sesaatnya itu sama dengan P, sama dengan I VAB, itu kan sama dengan ini, IL kalikan DI per DT, plus IR kuadrat. Nah, ini daya yang dialami oleh induktor, PL, dengan PR adalah daya yang dialami oleh resistor. Nah, untuk menghitung tenaga pada induktor dengan selang waktu dt, dari T ke T plus delta T, itu sama dengan seperti ini. dW sama dengan PL, seperti ini, kalikan dt-nya, sehingga sama dengan LI DI. Nah, kalau kita integralkan sebelah kanan dan sebelah kiri dan sebelah kanannya, kita integralkan dari 0 sampai I, LI kalikan DI, nah sehingga sama dengan setengah LI kuadrat. Sehingga besarnya tenaga pada induktor sama dengan setengah dikalikan LI kuadrat. Nah, itu tenaganya tersebut bergantung pada induktansinya sekaligus arus yang melewati. Kita mulai dengan contoh 5.3. Suatu koil induktor mempunyai kumparan tunggal dengan 400 lilitan. Ketika induktor dilalui dengan arus 5 ampere, dinilai dari 0, menghasilkan flux magnet 10 pangkat min 3 Weber. Pertanyaannya, A. Koefisien induksi diri dari induktor atau nilai L-nya. B. Tenaga yang tersimpan dalam induktor tersebut. Baik, untuk soal yang pertama kita jawab menggunakan persamaan ini. L sama dengan jumlah lilitan dikalikan dengan flux magnetnya dibagi arusnya. Kita tahu bahwa lilitannya 400, flux magnetnya 10 pangkat min 3 dibagi
arusnya 5 ampere. Kita tahu kapasitansi atau koefisien induksi dirinya itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 Henry. Nah, untuk tenaga yang tersimpan dalam L sama dengan W sama dengan setengah LI kuadrat. Setengah dikalikan 8, kita udah tahu dari sebelumnya, 8 10 pangkat min 3 dikalikan arus yang mengalir 5 ampere, 0,1 joule. Baik, kita memasuki hukum Lenz. Mengingat kembali pada pertemuan sebelumnya yang saya sebutkan, hukum Faraday seperti ini. GGL itu sama dengan minus dari perubahan flux. Di sini tanda minusnya juga muncul dari hukum Lenz. Sedangkan GGL dari induktansi sendiri itu juga berlawanan dengan GGL. Ada tanda minus di sini. GGL sama dengan minus L perubahan arus. Nah, hukum Lenz itu menyebutkan bahwa arah GGL terinduksi adalah sedemikian hingga sebab yang menimbulkannya ditentang. Nah, seperti ini. Fluxnya dia akan misalnya fluxnya ke kanan, GGL-nya ke kiri. Ini juga perubahannya ke kanan, itunya ke kiri. Gampangnya seperti itu. Nah, mengingat kembali bagaimana arah medan magnet induksi yang didapatkan oleh arus listrik pada bab 4. Nah, untuk kawat lurus, kita pakai gambar yang pertama ini. Kawat lurusnya, jempol kita asumsikan seperti huruf I, arusnya, sedangkan jari-jari yang lain B. Sedangkan untuk kawat melingkar atau selenoida, kita lakukan sebaliknya. Nah, jempol kita gunakan untuk B, sedangkan untuk jari-jari yang lain kita asumsikan sebagai I. Baik, perhatikan gambar ini. Di sini ada sebuah batang magnet, kutub utara, kutub selatannya, ada kumparan berbentuk lingkaran, dan di sini ada ampermeter. Nah, ketika medan magnet ini didekatkan ke kumparan ini, di sini muncul garis-garis medan magnet yang menyebabkan meningkatnya jumlah flux magnetik. Nah, karena jumlah flux magnetik yang ini meningkat, berdasarkan hukum Lenz, jumlahnya harus dikurangi, dia menentang. Nah, maka kawat lingkaran ini memunculkan magnet induksi sebesar B ini yang arahnya ke atas, yang berlawanan. Nah, kawat induksi ini yang memunculkan ini, arus induksi ini, yang arahnya ke sini. Nah, seperti dilihat di sini, arah putaran arus ini ternyata searah sesuai dengan medan magnet induksi ini. Tidak sesuai dengan yang penyebabnya. Ini sesuai dengan hukum Lenz. Nah, yang kedua, ketika medan magnet ditarik, seperti sebelumnya ini batang magnet, ada kumparan bentuk lingkaran, di sini ampermeter, dia ditarik keluar. Nah, berarti flux magnetiknya itu berkurang. Nah, karena dia berkurang, ketika flux magnetik itu berkurang, si kumparan ini menambahkan fluxnya, sehingga ada medan magnet induksi yang ke arah bawah juga. Sehingga dan akhirnya diperoleh induksi arus yang arahnya ke sini. Sesuai yang ditunjukkan aturan kanan ini. Selanjutnya, kita akan membahas hukum Lenz yang berkaitan dengan
munculnya GGL karena adanya perubahan arus listrik. Nah, perhatikan gambar ini. Yang A, di sini ada beda arus A, B, hanya di positif, ini negatif. Nah, ada arus yang besarnya I, ketika melewati induktor ini, harusnya bertambah ditambah DI plus I. Nah, sesuai. Nah, berdasarkan kalau kita masukkan ini ke sini, kita akan memperoleh I plus DI minus I, DI, DT. Nah, arah GGL-nya itu berlawanan ke sini, dari minus ke positif. Ini juga karena adanya hukum dari hukum Lenz. Ini juga bisa kita lihat untuk kasus yang B, di mana ada arus I, ketika melewati induktor dia mengalami penurunan arus I min DI. Nah, kita masukkan lagi ini ke sini, persamaan ini. Epsilonnya minus ini, I minus I minus I-nya, sehingga tinggal minus I min I DI, minus kali minus, jadikan ini jadinya plus. Makanya untuk kasus ini, arah GGL-nya itu searah dengan arusnya, karena terjadi pengurangan. Nah, ketika terjadi sama seperti sebelumnya untuk sebelumnya, ketika terjadi penambahan arus, maka akan dilawan dengan ke arah sana, ke arah kiri. Nah, ketika terjadi pengurangan, arusnya berkurang, maka ditambah lagi adanya arah GGL-nya ke sana. Nah, kenapa hal itu tersebut? Kenapa arah GGL sesuai hukum Lenz itu arah GGL terinduksi adalah sedemikian rupa hingga sebab yang ditimbulkan itu selalu dentang. Ini merupakan konsekuensi dari hukum kekekalan energi. Sekian perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan.